Terima kasih pada hari ini selesai melaksanakan yaitu tausiah pada subuh. Mudah-mudahan kita sukses selalu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah sukses. Sukses. Komentar. Lagi makan. Iya nggak masalah kan lagi makan ini. Gimana bang persiapan tadi bang? Dari jam berapa? Jam 4 subuh. Nah, begitu kamera di sini baru ngomong. Bapak ini? Ya gitu juga. Ini posting lagi, tengok nih. Coba wawancara ibu ini. Wawancaranya gimana? Nah inilah ibu ini bang, biar ngomong. Waktu itu lah tanya, ini udah awak video ini nih. Gimana cara buat lontongnya? Nah, gimana bu? Masa nih bunang Yoto kita dapat duit ini. Jadi bungkus, dimasak. Bagaimana pendapatannya Pak? Dapat apa pendapatan? Pernah mamak-mamak datang curhat ke rumah saya nangis-nangis. Aku pemumet ngadepi bojoku Pak, ngenes tenan aku lagi gak ngerti mana aku Pak. Urip iki gak selesai lah masalah eneng ae masalah Pak. Wong omah metu nggawa wedang. Kalian ada masalah apa Bang ngomongin wong omah juga? Anggiti nuntut njaluk pertanggungjawaban, wong omahku kaget. Teko kok nangis kaya apa wong iki wong omah juga. Enggak ngarek curhat kok ngomong ngono. Kalau tahu jadwalnya enak, peraturan baru sebulan sebelum meninggal Israel memberi kabar. Pak Legiman siap-siap. Hari ini tanggal 30 bulan Agustus, 30 September Wawa ninggal, Israel ngei kabar. Taruh soal Legiman mangan pun enggak selera meneh. Kamar kurjikir ae, bojone teko, mangan sik Bang, mangan cocot niku mangan. Kok cerita mangan meneh kuwi wis gak selera aku. Aja mangan delok kuwi wis ora selera aku. Rondo ki dilukne, rondo. Kawin meneh lah kuwi tak tekek ki mampus. Hari ini drama mengenai soal ingat kematian. Makasih Pak Ustadz ya. Kuasa Allah tentang makhluk yang sekecil Covid Corona itu. Jangan lupa, insya Allah pekan depan, Ahad depan, kegiatan FKSMM akan dipusatkan digelar di Masjid An-Nur, Komplek Lalang Greenland, tempat kami. Orang Yahudi pernah mengatakan bahwa mereka tidak pernah khawatir melihat umat Islam menghadiri tabligh akbar ribuan orang. Tapi mereka akan gentar melihat umat Islam kalau jamaah sholat subuhnya sudah sama dengan jamaah sholat Jumatnya. Ini adalah satu bentuk gerakan yang luar biasa. Kegiatan taklim ba'da subuh. Dari selesai sholat subuh bergerak dari masjid masing-masing menuju ke satu titik yang ditentukan. Di sini ada beberapa fadilah, ada majelis taklim, kemudian ada silaturahim, Inilah Mas Arif, sana aja yang difoto. Alhamdulillah sehat-sehat, mudah-mudahan ini cerah juga. Persiapannya untuk tablik kita yang sebentar lagi akan mulai. Oh, kita mulai, mudah-mudahan lancar, tidak ada hal apapun, dan semangat terus untuk berjuang mensiarkan Islam. Alhamdulillah, anul khair baik. Ini adalah pengajian subuh yang sangat banyak sekali pesertanya. Pengajian FKSM, yaitu Kecamatan Sunggal, Kota Baru, dan Sukamaju, semuanya masuk dalam pengajian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ramli sebentar. Harapan ke depan ini Pak Ramli. Harapan ke depan semoga pengajian ini semakin yaitu banyak anggotanya dan semakin menambah keimanan dan semakin menjadikan mudah-mudahan lahir dari sini nanti ekonomi Islam yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ramli.
Perkembangannya saya sangat pesat dalam perkembangannya cepat maju. Saya berharap mudah-mudahan makin maju lagi forum kita ini. Mudah-mudahan semangat lagi para jemaahnya hadir untuk subuh pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu nanti itu tinggi. Kita kayak dulu berarti masih muda, ya kan? Alhamdulillah, kalau kita lihat dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat mempersatukan umat. Mudah-mudahan ini terlalu Alhamdulillah. Mudah-mudahan rekan-rekan kita di sekitar masjid ataupun musola masing-masing mudah-mudahan sadar insaf bisa mengikuti kegiatan seperti kita ini. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita yang sudah hadir di hadapan kita juga. Amin. Dan saya hormati bapak-bapak hadirin pada sekalian dan ibu-ibu juga yang aktif pada hari ini juga sampai sekarang ini. Akan membacakan tertib acara yang pertama kata sambutan mungkin saya sendiri dan kemudian dari ketua BKM yaitu Bapak Rohabidin dan kemudian ketua forum yang akan nanti disampaikan kepada Bapak Ustadz Hendro dan kemudian tausiah yang disampaikan oleh Bapak Haji Irfan Yusuf SPD. Baik, untuk persingkat waktu mari kita diskusi pertama yaitu kata sambutan dari Bapak Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas yang mana akan disampaikan kepada Bapak Rohabidin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Di sini saya mewakili seluruh anggota BKM Masjid Al-Ikhlas yang pertama sekali mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ke Masjid Al-Ikhlas ini, yaitu dalam rangka pengajian minggu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini. Allah telah membangunkan kita dari tidur dalam keadaan sehat walafiat dan duduk di majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh ketua BKM dan jemaah masjid yang tergabung dalam forum komunikasi silaturahim masjid dan musola. Yang saya hormati bapak-bapak hadir juga di sini, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti ada tulisan itu, Komplek Larang Greenland 2. Masuk saja ke dalam, nanti di situ lokasi pengajian kita Ahad subuh depan. Ya, mereka alhamdulillah BKM sangat rajin datang ke Senin Cirim ini setiap ahadnya. Maka kita sebagai warga desa Senin Cirim juga harus rajin juga ketika nanti mereka yang menjadi tuan rumah. Supaya tidak terlalu lama, saya harap sebahagian kita kalau bisa sholat subuhnya berjamaahnya di sana, khususnya ketua-ketua BKM-nya.
Semoga Allah ijabah doa kita semua pada pagi hari ini. Amin. Amin rabbal alamin. Terakhir Pak Asap, subscriber kita udah berapa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh jemaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang Yahudi pernah mengatakan bahwa mereka tidak pernah khawatir melihat umat Islam menghadiri tabligh akbar ribuan orang, menghadiri acara maulid puluhan ribu orang. Tapi mereka akan gentar melihat umat Islam kalau jamaah sholat subuhnya sudah sama dengan jamaah sholat Jumatnya. Ini adalah satu bentuk gerakan yang luar biasa. Kegiatan taklim ba'da subuh. Dari selesai sholat subuh bergerak dari masjid masing-masing menuju ke satu titik yang ditentukan. Di sini ada beberapa fadilah, ada majelis taklim, kemudian ada silaturahim, kemudian ada sedekah. Buktinya rata-rata rotinya tinggal plastiknya aja. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai hari ini suasana pandemik masih belum bisa dilewati oleh berbagai negara, termasuk kita Indonesia. Hanya karena masalah virus yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Sekecil-kecil tengu masih bisa dilihat. Iki lebih halus meneh teko tengu. Semua ada iktibar, semua ada pelajaran. Kalau dulu awal-awal muncul corona, guru kita Ustadz Somad mengatakan ini tentara Allah. Tapi banyak yang membuli beliau. Gara-gara beliau bilang itu tentara Allah. Sekarang cakap ulama ini udah sering diprotes pula sama jemaahnya. Kalau dulu orang apa kata ulama ikut. Sekarang ulama bilang begini, ulamanya yang diprotes. Saya nggak tahu apa salahnya kemarin A.A. Gim cuman ngomong, jangan salahkan kalau simbol HUT RI ke-75 itu dianggap orang mirip salib. Kira-kira kan gitu dia bilang. Dan jangan salahkan kalau gara-gara simbol itu umat Islam ada yang lemah semangatnya memperingati HUT RI ke-75. Beliau bilang mirip salib, bukan mengatakan itu salib. Habis dibully beliau di media sosial. Yang sakitnya itu yang bully sebagian malah orang Islam juga. Wes jarnoi lah, suwi-suwi ninggal juga wong iku. Berapa banyak orang gara-gara virus corona ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, suami-suami pening. Kenapa? Karena biaya belanja bunga mama-mama jadi naik. Karena nggak ada kegiatan, terakhir podo tuku kembang. Asal lungo nang sawit-sawitan ketok lompong cabut tandur nang omah. Nah kan guyu wong iku kroso iku padahal. Ketok pakis tandur, budalan pakai sayur tandur juga nang omah. Saya tahu karena istri saya juga kemarin gitu, Anjeli. Dia bilang sama saya, "Bang, antarkan ke Madir sana beli bunga." Ya saya antar juga ke sana. Namanya suami sayang istri ya kan, Pak. Tengok belakang penuh
Sampai di rumah disusun, nggak nunggu sesuk nyusun nih, sore-sore susun, sesuk-sesuk ngelapor, hilang patang pot bang, ngomongin la ilaha illallah. Gara-gara corona wae. Gara-gara COVID-19 biaya meningkatkan imun tubuh pun naik. Katanya kalau nggak mau kena COVID-19 ya imun tubuhnya harus naik. Kawan saya cerita dari Maret sampai bulan ini dia beli madu sudah 2 jerigen yang 5 literan. Tiap hari air hangat madu, tiap hari air hangat madu. Ada yang lemon sama serai direbus minum. Ada yang air jahe. Ada yang campur lagi telur ayam kampung. Lah terakhir suami-suami negatif, istrinya pada positif terakhir. Meteng Pak podoan. Kakean poding ling lanang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, memang COVID-19 ini membawa dampak yang luar biasa. Artinya apa? Allah cuma mau tunjukkan, jangan sepelekan sama makhluk yang kecil. Kecil itu nggak selamanya lemah. Dan nggak ada jaminan besar pasti kuat. Amit cerita, tengu iku cilik tenan iku. Tapi nek wis beraksi, geger sama omah digawe DN. Wis ngono masalahnya pinter pula milinggon. Iki masalah tengu iki. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua apapun yang ada di bumi ini semuanya terjadi karena izin Allah. Tapi kami pun ngerasake juga Pak, usaha lesu iki enek sing dipecat toko pabrik. Padahal kami amben dino salat 5 waktu dijogo, ya wirid-wirid, zikir-zikir. Nek kita keneng dampak COVID-19 modalan ibadah kita jogo karo ling kuwasa, itu namanya ujian. Tinggal siapa yang nerima ini? Karena Quran katakan wa ma asabakum mim musibah fabima kasabat aidikum. Enggak akan terjadi musibah itu kalau enggak karena dosamu, kata Allah. Makanya musibah itu kebanyakan karena maksiat. Negeri Sabah diazab Allah karena masyarakatnya enggak bersyukur. Lah padahal negerinya itu suburnya enggak ketulungan itu. Kalau kita sering menyebutkan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu gelar untuk negeri Sabah. Tapi karena rakyatnya enggak bersyukur, akhirnya Allah timpakan hujan berbulan-bulan. Udah selesai kekeringan bertahun-tahun. Apapun ditanam enggak tumbuh. Yang tumbuh pohon-pohon aneh, buahnya beracun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nggak ada lagi istilah kita nggak peduli lingkungan terhadap maksiat. Mohon maaf. Kadang-kadang enek kejadian saomah, sing lanang merantau lu ngoato nang Pekanbaru, merantau nang Batam, bojoe nang omah. Lah terakhir enek wong lanang teko merantau juga nang omahe dhek. Terus tanggane ngomong apa? Jarno ae lah, dosa kan tanggung masing-masing. Ngopo ngurusin wong? Kesalahan ngurusi anak dhewe nggak iso meneh Pak. Kenapa? 1 rumah orang berzina, 40 rumah sekitarnya terancam azab Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita biarkan. Untuk apa ada keplor? Untuk apa ada aparat desa? Ya kita bersatu menyelesaikan itu. Pasti bisa. Kalau ada kata sepakat, harimau di hutan pun bisa diikat. Jangan dibiarkan lagi itu. Karena nanti kalau datang azab, yang nggak maksiat pun kena. Kawan saya cerita, itu seminggu sebelum kejadian banjir bandang, ada satu wisma digunakan wisatawan Australia, orang tuh syuting buat film porno di situ. Aku nggak nonton, kawanku cerita gitu, ada yang bilang, jangan terus curiga, ini nanti nonton, katanya gitu juga. Jadi bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah lah, kejadiannya itu kan malam Ramadan itu, hampir seminggu Ramadan, pas persis baru aja orang selesai tadarus Quran. Tiba-tiba turun banjir itu sak gelondongan kayu-kayu, habis wisma hotel semua di sana. Lah, apa yang kena cuman yang zina aja? Enggak, yang tiap malam tadarus pun kena. Bukan ada banjirnya datang milih-milih rap, Wak Jono najir masjid belok, Wak Anto ketua wirid belok, Uco agen sabu hajar rap. Ora kabeh kene.
Jangan nanti orang yang makan nangka, kita yang kena getahnya. Gak bisa lagi gak peduli lingkungan. Kita biarkan di belakang anak-anak kita, anak-anak kampung itu nyabu. Jarno Island duwe bapak dewi. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, kalaupun kita cuma modal doakan aja dapat hidayah. Oke, itu memang bagian dakwah. Tapi itu selemah-lemah iman. Makanya amar ma'ruf banyak orang bisa. Nahi mungkar ini yang jarang. Nanti saya sering katakan orang pesta tapi dicampur adukkan maksiat sama sunnah. Lo nikahkan anak itu kan sunnah. Orang nikah itu ibadah. Makanya banyak bapak-bapak yang pingin bolak-balik karena ibadah nikah itu. Cuman karena nggak ada keberanian aja. Kalau kemauan gak usah tanya ini masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lah nikah itu kan ibadah. Tapi kenapa kok mesti dicampur adukkan dengan maksiat? Besok anaknya mau nikah, malam sekampung kenduri. Di tokoh-tokoh agama diundangi semua, suruh baca tahtim, tahlil, doa. Selesai, besok masuk Tuan Kadi, KUA, ijab kabul, diceramahi pengantinnya, doa lagi. Pulang masuk grup marhaban, baca rawi berjanji, marhaban, doa lagi. Telung kali, bengi doa, isuk nikahan doa, marhaban doa. Bali grup marhaban kibote enggak karu-karuan. Gaya apa telung kali doa ini? Saya bilang kalau orang pesta niat ngundang kibot-kibot yang pamer aurat, udah nggak usah kenduri-kenduri lah, itu kayak ngejek Allah itu. Dia yang pesta orang sekampung berdosa. Dan nanti kayak kami Ustadz Endro diundang nggak datang katanya sombong, tapi diundang hiburannya kayak gitu. Kunjiku sego kursi entek, leng sisa kurang ngarep pentas. Kan serba payah kaya kami gila so. Are anteng main delok, wong bisi-bisi, ustadz selero. Utundo ayo kaya wong pau, kan serba payah. Maka jangan biarkan kampung kita itu ada maksiat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kebanyakan kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tanganmu sendiri kata Allah. Dan ujian itu memang mesti, Pak. Surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak kubiarkan hambaku itu mengatakan aku beriman kepada Allah kalau belum kuuji dulu kata Allah. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku beriman kalau belum dapat ujian. Saya dulu kuliah selesai Medan. Tiap hari naik kereta, sampai keling aku Pak waktu itu. Udah nggak usah disebut, disimpan di sini aja. Aku ngerti arek podo ngomong memang dasar keling, aku ngerti juga. Aku pun sadar kok siapa diriku gitu. Lah saya dulu kena KKN-nya di Pancur Batu lah. Pancur Batu Bapak tahu sendirilah daerah situ kayak mana kan. 2 bulan nyusun skripsi begadang malam. Nanti dimajukan ke dosen pembimbing, dia tinggal nyoret aja. Ini dari mana literaturnya nih? Coret. Sakit kali hatiku dicoret-coret ini. Ini catatan kakinya nggak ada ini spasinya nggak pas. Ya Allah. Dah perbaiki, betulkan, jumpai dia lagi, masuk sidang komprehensif, di mop dosen. 4 tahun setengah mondar mandir KKN 2 bulan gone koyo ngono. Begadang bengi gawe skripsi iku pun dicoret-coret, waktu sidang di mop dosen. Waktu wisuda rupane gur mindahke tali ae Pak toko kiringanan ngene. Apa enggak angek tenan aku ngerasa gini. Batinku nek gur ngene ae mamaku pun kan iso nek gur mindahke ngene. Rupanya mendapatkan dokter Andes, SH, SE, SPDI harus ujian dulu. Orang mau dapat gelar takwa, mana ada kalau nggak ujian dulu. Siapapun yang mau digelar muttaqin, muhsinin, orang takwa, orang baik, kata Allah, ujian dulu. Tapi faktanya kan banyak orang gagal, ekonomi susah, anjlok, wah terakhir bunuh diri. Dan ingat ya, bunuh diri itu belum tentu mati. Jangan nanti udah setengah mati, nggak jadi mati. Pikir-pikir dulu loh. Ya, dulu yang kejadian dekat rel kereta api, daerah Bandar Selamat itu yang mamak-mamak sakit hati lakinya kawin lagi tuh.
Rupanya pergi ke rel kereta api, dia nekat, mati-matilah cerak stasiun kono, nekat, krungu suara kereta api teko kisaran, telentang nang duril itu. Lewat kereta api, jagong meneh den. Lah den pun heran kok iso nggak ninggal, getih ora metu. Lho kok iso Pak? Wong rele loro, den turu sebelah kiri. Kereta api ini lewat sebelah kanan. Wong arek ninggal ae pun pau, heran kita ndelok gitu. Nabi Ibrahim ujiannya bapaknya sendiri, bapaknya pembuat berhala. Cukup? Enggak. Diuji lagi oleh Allah. Dibakar hidup-hidup sama Namrud. Akhirnya diselamatkan Allah. Kul ya naru, kata Allah. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau. Selamatkan Ibrahim. Api dalam Ibrahim dalam kobaran api, tenang-tenang aja. Apinya padam, Ibrahim keluar. Selamat. Lewat ujian. Tapi walaupun bapak hafal ayat itu, jadi tes-tes nang omah. Nguripi kompor gas, kuliah naru kuni bardan wasalaman ala legiman, jagong pula wa legiman nang dhuwur. Wis pasti lonyot iku, lonyot. Oh, ayate kan padha, Pak. Lho ayate padha, masalah ling poso iku ngongkon api adem, dingin, Nabi Ibrahim selamat, yang merintahkan Allah. Nah nek wa legiman ling ngongkon yo gak ning jaminan. Cukup ujiannya Ustaz? Enggak, diuji lagi, diusir dari Mesir sama Namrud ketika dia selamat dibakar. Terus pindah ke Palestina, nikah sama wanita wanita nomor 2 tercantik yang pernah Allah ciptakan, Siti Sarah. Nomor 2 Pak? Iya. Wanita tercantik itu yang Allah ciptakan Hawa, kedua Sarah. 1/2 kecantikan untuk wanita diciptakan, itu dikasih ke Hawa semua. Sarah 1/3. Sisanya ikulah sing bagi-bagi bojo kita kabeh. Mangkane payah golek lenggadeg menong istilahnya tinggal sisa-sisane wae. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, wanita nomor 2 tercantik dinikahi, luar biasa bahagianya mestinya. Tapi 70 tahun nikah nggak dapat anak, diuji lagi. 70 tahun. Wong padha gendong putu. Menung Ibrahim malam. Ya cemana lah kalau nggak ada pelanjut cerita ini kan penerus sejarah, siapapun pasti sedih. Orang nikah kalau nggak punya anak ini kan pasti galau sih Pak. Apa omongi wong milu, ya mangan toge, lahir gembung utingnya si mangan toge. Oh kerang-kerang kena cingkang mandak mun men. Kusuk nandi nonong glogorimbun, lungo glogorimbun kusuk nggak meteng juga Medan Krio, lungo nang Medan Krio nggak meteng juga pauk we payah bakung meneh. Itu tukang kusuk tekani nggak meteng lah, malah tukang kusuk meteng kabeh. Galau orang 70 tahun nikah nggak dapat anak, sampai istrinya Sarah bilang, "Bang, ada apa? Abang nikah lagi aja sama perempuan lain. Mana tahu abang bisa dapat keturunan." Apa jawaban Ibrahim? Yang bisa merintahkan aku nikah lagi cuman Allah. Siapapun nggak bisa. Itu Ibrahim itu. Kalau ibu nggak usah ibu tawar-tawari. Nggak ditawari pun sekakian tingkah, kok nggak ada terus nawar-nawari bener. Turun wahyu, Ibrahim kau nikah lagi. Baru ngomong sama Sarah, Sarah aku disuruh Allah nikah lagi. Loh kan aku bilang nikah bang. Oke, tapi aku mau kau yang nyarikan orangnya. Dijaganya betul-betul perasaan istrinya. Jadi bapak kalau ada niat pun mestinya kayak gitu. Bilang sama istri, aku pengen nikah meneh lah deh. Golekin apa deh wong. Pasti goleki arit, parang babat, is pasti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, abang minta aku yang nyarikan, kata Sarah. Iya, udah aku siapkan orangnya bang. Sama, itu di belakang budak kita. Nabi Sulaiman, ujiannya pangkat, kedudukan, harta. Maka ibu-ibu saya ingatkan, gak usah iri sama orang yang hartanya banyak, itu ujian itu. Gak usah kecil hati kalau kita hidup pas-pasan, sederhana. Coba ambil hikmahnya aja. Oh, suamiku udah berusaha kerja keras, tapi toh rumahku kecil. Hartaku cuman ada segini.
Mungkin kalau ditakdirkan Allah hartaku melimpah, belum tentu aku sanggup mempertanggungjawabkan yang nanti di sana. Kita masuk Sujuyah, ibu belanja 3 keranjang yang main dorong itu. Sampai dorongnya pun ibu gabungkan dulu, baru ibu dorong 3 dari belakang. Saya belanja cuman beli odol, Pepsodent 1, kemudian sikat gigi sama sabun. Kira-kira di kasir lamaan mana urusan kita? Pasti lamaan ibu. Ibu 3 keranjang, saya cuma 3 tit selesai. Aku udah ongkang-ongkang di rumah, ibu masih belum selesai urusan pemeriksaan. Nanti di akhirat yang harta-hartanya banyak itu, kok pemeriksaannya suwi. Kita wis nang surga kabeh jagong-jagong piye Wak? Nang kono ya Wak, ya nang kene. Kawane kowe sik diperiksa. Ku ladang sawitmu kowe golek tekan ndi duwite. Kowe gawe tambak duwite tekan ndi, omahmu gedine kaya ngono iku tekan ndi rezekimu, ditakoki kabeh. Makanya kalau ditakdirkan Allah hidup kita pas-pas, syukuri aja. Suami ngomong, kok nggak nyesel nikah sama abang, Dek, kita hidup pas-pasan kayak gini. Enggak bang, aku bangga, yang penting abang kerja keras. Rumah kita kecil kayak gini, nggak apa-apa bang, aku ngepelnya cepet siap, nggak lama kok. Rumah kita kecil kayak gini, lampunya nggak banyak kok. Orang yang rumahnya besar, biaya lampunya aja udah berapa. Udah, yang penting aku bersyukur, hatiku tenang bang. Dan rumah kecil kayak gini kan nggak diincer maling. Apa yang mau dicuri coba? Kita punya sepeda pun warisan mertua. Punya piring pun cuma setengah lusin. Nggak ada yang mau diincer maling. TV-mu yang kita beli waktu baru nikah tuh udah 7 kali dibawa ke toko, 4 kali sambar petir. Maling pun nggak selera. Maling mau nyuri buka pintu sebaik nengok kecil lomai kok prihatin. Terakhir nyumbang, nggak sih do nyolong. Malah ngomai gede-gede kayak kadang turu aja pun payah. Udah syukuri aja apa yang ada Pak. Nggak usah iri sama orang yang hartanya melimpah. Kalau mau iri sama orang yang dimuliakan Allah, dia bisa tahajud tiap malam kok aku enggak ya. Itu yang diiriin. Wong iku 5 waktu iso sholat nang masjid kok aku ora iso. Yang diiri itu yang kayak gitu. Is wong kae tiap bulan khatam Quran. Itu yang perlu diiriin. Wong kae kerjanane kernet tukang kok tapi tiap tahun milu korban yo. Iku sing diiri iku ling kaya ngono. Kalau harta melimpah kita iriin, alah. Pertanggungjawabannya berat. Kadang-kadang kita suka cari-cari pujian manusia. Walah mama-mama hari raya dipala-palai, ganti gorden 7,5 juta, ngangsur ngutang dipala-palai. Untuk apa? Cuman nanti kalau keluarganya datang, ya Allah yuk cantik. Iki pasti larang gawe nang ndi yuk, petisah. Seneng deh nang gini. Tonggone teko, ya Allah apik tenan ya yuk. Nah gawe nang ndi yuk nang petisah. Senengnya gorong kali, mumetnya 24 bulan, Mbak. Apa paling muji milu bayar tiap bulan? Wis ora. Udah cari pujian Allah, jangan cari pujian manusia. Ini kita yang datang nih berapa? Kalau saya prediksi 500-an nggak kemana nih. Jangan-jangan ada 500 masalah sekarang di sini. Loh sapa wong urip nggak duwe problem? Pernah mama-mama datang curhat ke rumah saya nangis-nangis. Aku pemumet ngadepi bojoku Pak, ngenes tenan aku nang kene gak ngerti mana aku Pak. Kok urip iki gak selesai lah masalah eneng ae masalah Pak. Wong omah metu nggawa wedang, kalian ada masalah apa Bang ngomongin wong omah juga. Anggite nuntut njaluk pertanggungjawaban, wong omahku kaget. Teko kok nangis kaya apa wong iki wong omah juga. Enggak ngarek curhat kok ngomong ngono. Rupanya dia curhat masalah suami masalah kok gak ente-ente Pak. Uripku kok susah tenan. Saya bilang sama dia, loh ibu pikir saya pun gak punya masalah. Mana ada orang hidup gak punya masalah. Lah semalam jemaah umroh saya, bapak ibu yang dirahmati Allah, curhat sama saya. Dia pengusaha tenda. Dia bilang sama saya, ajab tenan Pak. Patang gon wis ngadeg kongkon bongkar karo polisi. Apa diutek iku padha ya dia negakkan peraturan. Ya peraturan, cuman kan rezeki ini wong tek gara-gara kaya ngono. Iki sampai royo coret kabeh jadwal, Pak. Ilang job. Wong ustad pun ilang job kok, Bu.
Semua orang pasti punya ujian. Semua orang punya ujian. Dan yang paling banyak sekarang orang punya masalah sama tukang angsuran. Nah, itu ujian juga itu termasuk itu. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, COVID-19, saya melihat ini ujian yang sedang Allah turunkan ke kita. Nah, sekarang dari hasil ujian itu Allah cuma mau lihat dua saja. Dengan kejadian ini, dengan COVID yang Allah turunkan ini, kita makin dekat sama dia atau makin jauh sama dia. Tinggal itu aja ini yang mau Allah tengok. Karena bumi ini udah betul-betul tua, Pak. Isyarat tanda akhir zaman udah pada nampak kan. Wataqarrabaz zaman, waktu terasa pendek, udah. Urip ngene-ngene ae, gujuk-gujuk engko tep wis royo meneh. Gujuk-gujuk wis arek poso meneh. Enggak kerasa itu. Pendek, berkah waktu dicabut loh, budalan tetap 24 jam sedina sauni. Apalagi wayuk bidal ilm, dicabutnya ilmu. Berapa banyak ulama-ulama udah pergi ninggalkan kita. Satu tanda akhir zaman. Watak surat zalazil, banyak kegoncangan di mana-mana. Watak surat dukhan, banyak di mana-mana asap. Kemarin Bagasi api-api asap, Dumai asap, Jambi asap, kan baru asap, pesawat aja nggak bisa landing. Kalimantan asap, sampai ngamuk marah Malaysia sama Singapura sama Pak Jokowi. Tanda akhir zaman juga lah. Saya ceramah ke Berandan, pulang ke Binjai, Jalan Bangkatan, asap juga. Tak datangi lah, tukang sate Padang rupanya. Satu-satu udah mulai nampak, banyak anak lahir nggak tahu siapa ayahnya. Menjelang kiamat akan muncul makhluk bernama Dajjal. Dajjal dalam bentuk fisik belum kita lihat, tapi manusia-manusia berotak Dajjal udah banyak bermunculan di mana-mana. Satu-satu tanda akhir zaman udah nampak. Iman tuh mahal itu. Makanya jangan sampai nanti pulang menghadap Allah, imannya ditinggal. Yang nggak selamat pulang tuh kalau nggak bawa iman. Loh, saya pernah ada mama-mama, Pak, minta tolong tuliskan, kenapa, Pak? Apa ini? Saya bilang. Nanti kalau ditanya marok buka, kita jawabnya apa gitu, Pak? Dikubur, man nabiyuka jawabannya apa, man kiblatika jawabannya apa. Maksudnya biar mumpung masih gini-gini dihafal-hafal dulu, Pak. Oh, kerjaan ibu ngapal percuma, aku malah kasus. Lo kasus apa, Pak? Bocorkan soal, gue bilang gitu. Lo UN aja bocorkan soal bisa masuk kok. Awak pula bocorkan soal mungkar wa nangkir, ngamuk sih sendeen karo aku. Enggak, maksudnya kalau dihafal dari sekarang kan gitu gampang loh, Pak. Enggak usah ibu hafal-hafal. Nanti yang jawab itu bukan ini ibu, yang jawab tuh bukan ini ibu, yang jawab tuh iman ibu nanti. Kalau ibu pulang bawa iman, enggak usah ibu hafal, ibu jawab sendiri nanti di sana. Tapi kalau pulang enggak bawa iman, jangan harap bisa terjawab itu semua. Jadi macam mana biar pulang bawa iman, Pak Ustaz? Dipupuklah imannya. Caranya ya salah satunya ini. Dengarkan tausiah. Terus apa lagi Ustaz? Zikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Terus apa lagi Ustaz? Biqiraatil Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau dipikir-pikir mau apa lagi sih? Bumi udah tua. Ujian udah kayak gini luar biasa Allah turunkan. Kita tengok yang udah-udah pun memang hebatnya kayak manapun mati. Loh, coba, siapa lagi kita pikir yang nggak mati coba? Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena kaya, Pak Harto kok ninggal? Nek wong pinter iso nggak ninggal, Habibie ninggal. Kalau alat rumah sakit canggih bisa ngelakkan orang sakit, jangan dia mati. Bu Ainun istri Habibie berobatnya sampai Jerman. Alat canggih-canggih semua itu, ninggal juga. Olga kena meningitis, ninggalnya di Singapura. Singapura rumah sakitnya serba komplit, ninggal juga. Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena jenderal, loh baru-baru ini adik iparnya Pak SBY, Letnan Jenderal itu, ninggal. Padahal selama ini nggak dengar sakit, sehat. Keluarga Pak SBY kaget semua. Jenderal M. Yusuf ninggal, Ahmad Yani ninggal. Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena pinter, tadi Pak Habibie udah, karena dia dokter Ozi itu yang ditrans dulu. Wongi garang, dokter, bawa acara kesehatan di TV, kena getah bening. Belum sampai 40-an, meninggal. Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena cantik, lah mantanku tuh Julia Perez, meninggal juga.
Maksudnya mantan yang ditonton dulu di TV gitu. Lah kita ini apa? Kaya-kaya kali enggak, pejabat jenderal enggak, dokter juga enggak, pinter-pinter tenan pun ya ora. Jane malaikat Israel ku ndelokke kita wis gemes tenan ngono. Cuman urung wayahe wae ngono. Jadi kalau udah kayak gini lah kondisinya, mau apa lagi kalau nggak deketi dia? Kita mau pulang semua ini. Kan tinggal nunggu giliran aja. Gendangnya cuma 2, kalau nggak bapak-bapak duluan, aku belakangan. Kan antara gitu lagi. Atau sebaliknya, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Kan antara gitu lagi. Itu hak saya, orang saya yang megang mic. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tapi kan pasti, siapa yang nggak ninggal? Orang hebat-hebat ninggal semua kok. Dan kematian ini kan masalahnya nggak tahu jadwal kita. Kalau tahu jadwalnya enak, peraturan baru, sebulan sebelum meninggal, Israel memberi kabar. Pak Legiman siap-siap. Hari ini tanggal 30 bulan Agustus, 30 September, Wawa ninggal, Israel ngei kabar. Taruh soal Legiman mangan pun nggak selera meneh. Kamar kurjiki, rai, bojone teko, mangan sik bang, mangan cocot niku mangan. Gak usah cerita mangan meneh kuwi wis gak selera aku. Aja mangan delok kuwi wis ora selera aku. Rondo ki dilukne, rondo. Kawin meneh lah kuwi tak tekek ki mampus. Cuman orang karena nggak tahu kapan dia ninggal, dia pikir hidup ini panjang. Sampai akhirnya dia nanti mengalami seperti yang digambarkan di Quran. Alhaakumut takasur, kau lalai, kau kejar-kejar terus dunia. Hatta zurtumul maqabir. Hingga akhirnya kita terkejut, tiba-tiba kau sudah berada dalam kubur. Gak tahu kita kapan jadwal itu. Tapi pasti. Kalau semua orang ninggal ada standar umurnya enak. Semua umat Muhammad umurnya kayak Nabi Muhammad ya 63. Tinggal nunggu. Juga biro Wak, aku lempul lagi. Kayak suwi ya Wak, 13 tahun puas kan. Cek puas iku Wak, manfaat ya 13 tahun meneh. Riko biro Wak, aku minggu ini 60. Mak. 3 kali royo meneh Wak tinggalan. Serem itu Pak kalau tahu ninggalnya kapan gitu. Yang paling kasihan niku ling iki dino 62 tahun 11 bulan 29 hari. Berarti kan sesuk iki. Tapi faktanya enggak, yang umur 80-an ada, yang 90-an ada. Misterius problem, banyak orang pergi dari rumah sehat pulang jenazah. Kita pulang dari sini entah sampai rumah tangga pun kita nggak tahu ini kok. Apa yang terjadi sama kita sedetik 5 menit ke depan kita nggak tahu. Semua rahasia. Apa kita terus mau main-main lagi di dunia ini? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pasti kalau orang meninggal berdasarkan huruf abjad, enak nunggunya. Sing ninggal sing jenengi Andi sih Ahmad, Anto, Ati, Aisyah, Andi, Arman, tahun sesuk B, Bambang, Baida, Butet, Bandot. Ustadz ya aku tengah I, Irfan Yusuf, Produk Suwi Siti kan. Is nek ngono ling enak ling Z lah Pak jenenge. Zainal, Zubaida, Zainuddin. Kenapa enak? Kerry. Sopo ngomong enak? Gak enak juga. Kenapa Pak? Entek wong geneng ling mandiin meneh. Walikulli ummatin ajal. Kita ini semua udah punya ajal masing-masing, tinggal nunggu giliran. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, sedetik nggak bisa mundur, sedetik nggak bisa maju. Jadi Pak, pasti. Oh, berarti Ustadz diundang sama Masjid Al-Ikhlas ini memang dipeseni suruh nakut-nakuti kami ya Pak? Oh enggak. Dan gak ada gunanya takut sama mati. Karena kata Buya Hamka, sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang takut mati. Saya ulangi, sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang takut mati. Kenapa? Karena setakut-takutnya kita sama mati, toh kita tetap mati juga. Jadi kan gak ada gunanya ditakuti. Oh memang pasti.
Oh jadi nggak usah ditakuti Pak? Enggak. Alah tapi nggak usah ditoko, ini cerita mati ndredeg juga nang kene pasti krasa wedi juga was-was Pak. Sebetulnya yang mesti kita was-wasi itu bukan matinya, tapi jalan matinya. Masalahnya orang meninggal ini jalannya ada dua, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Husnul khotimah cirinya 4. Satu, wajahnya berseri waktu dia meninggal. Enak nengoknya. Kadang-kadang ada orang meninggal itu macam orang tidur aja. Ada yang macam senyum dia. Ada yang meninggal itu lebih ganteng lagi ninggalnya daripada waktu dia hidup. Sementara ada orang meninggal moto mendeli. Enak yang milati metu. Na'udzubillah. Enak yang raini ireng. Jangan sampai lah. Yang kedua, orang meninggal husnul khotimah mudah jalan sakaratul mautnya. Dan bukan cuma mudah, waktu sakaratul maut berkeringat dahinya. Sementara ada orang ninggal ket seloso sampai 4 kali seloso nggak ninggal-ninggal. Mulut cengap-cengap baik. Yasin ke nggak ninggal, sholat hajat ke nggak ninggal juga. Terakhir celuk wong tua, iki kakean ilmu, buka asbes, seng buka seng. Ben ilmu ni metu, lali nutup hujan, kelebes bawa dengar ninggal. Sapu ke daun kelor, nggak ninggal juga. Daun cimpluan, nggak ninggal juga. Oh, godong lompong, nggak ninggal juga. Terakhir ninggalin gue daun pintu, baru ninggal. Loh ada orang sholat rakaat ketiga sujud ninggal, siapa yang nggak mau ninggal kayak gitu? Ada kejadiannya di Binjai, sujud rakaat ketiga. Nggak gerak lagi, disenggol sama anaknya, blok jatuh, kaget, keluarga terkejut setengah mati. Tapi bagi yang ninggal coba, nggak nyusahin orang, sedang dalam keadaan berwudu, posisinya sedang sujud di hadapan Allah. Itu cita-cita kita semua kalau bisa nanti, ketika kita tiba menghadap. Yang ketiga, akhir kalam orang husnul khotimah itu la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi jangan bayangkan la ilaha illallah itu gampang waktu sakaratul maut. Kalau nggak dilazimkan ketika hidup, nggak usah cerita. Makanya tiap subuh la ilaha illallah. Upayakan habis maghrib. Kalau imam nggak bawa, siap sholat sunat sendirian. Disitulah kita berzikir la ilaha. Kalau nggak dilazimkan berat Pak. Jangan harap. Kita sholat lah. Saya kasih analogi gini. Kita lagi sholat ini. Jujur, khusyuk itu kan pasti berat. Yang udah belajar khusus sama guru tasawuf macam mana khusyuk aja pun masih berat. Apalagi yang sama sekali nggak belajar. Kalau di guru-guru tasawuf itu kan dari mulai cara ngangkat takbir, dudukkan kalimat akbarnya itu, meletakkan tangannya itu di mana, kemudian memfokuskan konsentrasi ingatannya, semua dididik. Itu aja pun berat, apalagi kita yang nggak mungkin belum mendalami itu. Sampai Maliki Yaumiddin aja udah paten itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Fokus masih Maliki Yaumiddin aja. Tenan ki dina undangan telung nggon niki. Plasmen siji, gang jati siji, orang meneh senang simpang diski walad dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walasine saoma limpul kali telu apa enggak cepek limpul. Oh. Ya Allah, di mana midaling pesta pun enggak diutang, enggak mikir keling nyumbang. Sedino telu ganti-gantian nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iki acap tenan iki jobun ora eneng wis enggak nukang-nukang pirang bulan bojo merepet ae walad dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allah samad lam yalid walam yulad rasa tak dol ae lah kulkas ae. Wis balik rusak Allahu akbar. Toto dak tahiyatul mubarakatuh duar mak petir mampus teles kabeh baju nang jopo wae. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Esuk jatuh tempo bayar kereta enggak dibayar tarik dealer ya Allahu akbar. Toto selesai. Assalamualaikum. Bar salat mumet. Jane mau 3 rakaat apa 4? Kita sholat untuk fokus khusyuk berat. Kadang sholat teringat angsuran, kadang sholat teringat ayam, kadang sholat teringat covid, kadang sholat teringat kegiatan besok apa. Tapi yang luar biasanya Fatihah kita kok nggak salah.
Kenapa? Udah di sini Fatihah itu. Jadi kalau orang memang sudah di sini kalimat la ilaha illallah tertancap lagi di latifatul qalbinya, maka ketika sakaratul maut, walaupun tidak ada orang di rumahnya sendirian, insya Allah dia akan dimudahkan mengucap la ilaha illallah. Tapi kalau nggak pernah dilazimkan, sama kayak ada orang penjudi mau ninggal itu kan, terakhir dibisi la ilaha illallah, nggak ninggal. Pak, Allah aja, mungkin dia kepayahan, Allah, nggak ninggal juga. Bukan keringet jagung lagi yang ngajari, keringet buntet metu kabeh. Memang hidup nggak pernah zikir. Terakhir kawannya datang, Ustadz boleh saya bantu? Silakan. Maaf Ustadz ya. Udah silakan, nggak ada masalah. Ustadz tadi pun udah kehabisan akal, kawan buka handphone tek tunjukkan sama yang sakit tadi, ninggal. Ustadznya pun kaget, kok nunjukkan apa? Kok bisa ninggal? Balak 6 Pak, baru ninggal. Nguripi goplak. Jadi tergantung kebiasaan kita semasa hidup gitu. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada lain. Satu jalan, dekatkan diri kepada Allah. Nah, bila kampung kita mau dijauhkan dari azab, ayo merujuk ke satu hadis. Innala ahammu bi ahlil ardi azaba. Sungguhnya Allah tuh dah pingin kali nurunkan azab pada suatu kaum. Falamma nazartu illa ummuri buyuti. Tapi masih banyak orang yang makmurkan masjid. Wal mutahabbina fi. Masyarakatnya masih berkasih sayang karena Allah. Wal mustaghfirina fil ashar. Masih banyak orang istighfar baik pagi maupun petang. Sorobtu azabi anhum. Kami angkat azab dari kaum itu. Jadi diangkatnya satu azab dari satu kaum, 3 syaratnya. Masjidnya makmur. Makanya kemarin waktu masjid ditutup rasanya bertentangan sama hati nurani kita. Padahal kata Nabi kalau mau jauh wabah, jauh azab, masjidnya makmur. Malah di beberapa tempat masjid suruh tutup. Kemudian wal mutahabbina fi. Masyarakatnya berkasih sayang. Seperti inilah bersilaturahim dengan baik. Saya perhati dari sini orang kampung luar masuk jumpa sama orang sini macam udah memang keluarganya gitu. Loh, piye kabare? Ana sing salam, ana ling cas delok lah kementus kena coba betul Israel cas lah amun batin juga. Tapi itu menunjukkan karena sudah dekatnya gitu. Wal mustaghfirina fil ashar. Masih banyak orang istighfar pagi maupun petang. Allah angkat azab dari kaum itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sikap istiqomah kepada kita dalam menjaga ibadah kita kepada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk lulus menghadapi ujian-ujian hidup ini dan semuanya kita pulang menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTV pagi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan namun dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السيوف المختلفة السلائل والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mudah-mudahan acara kita berdoa Allah SWT dan diberitahukan kepada para semua jamaah bahwasanya infak pada hari ini sebesar Rp1.103.000. Alhamdulillah. Wallahu minkum. Hari ini drama mengenai soal kematian oleh Bapak Ustadz Muhammad Irfan Yusuf SPDI. Mantap dan terima kasih.
Yang pertama inilah mensikapi masalah COVID. Ya, hikmah apa yang bisa kita dapat dari COVID ini? Ingat kematian. Terima kasih. Makasih Pak Ustadz ya. Alhamdulillah luar biasa bagus untuk motivasi kita selaku sholat subuh berjamaah Lanjut. Apa hikmah yang bisa diambil dari ceramah seperti ini? Ya, untuk sarana silaturahim dan kuasa Allah tentang makhluk yang sekecil COVID Corona itu. Ustaz dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Irfan Yusuf. Merasa terkesan sekali dengan pelaksanaan kegiatan FKSSM di mana melaksanakan gerakan Subuh Akbar dengan menghidupkan kegiatan majelis taklim dari masjid ke masjid di setiap hari Ahad. Saya kira ini merupakan satu kegiatan gerakan yang luar biasa dan mudah-mudahan ini merupakan satu pertanda kebangkitan umat Islam di wilayah atau di daerah kita ini. Dan mudah-mudahan ini bisa tertular di daerah-daerah yang lain. Saya kira kalau saran dari saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Hanya barangkali ada ungkapan meraih satu kemenangan itu mudah, yang sulit itu mempertahankan. Bagaimana pengurus untuk terus menciptakan inovasi-inovasi baru dalam kegiatan ini agar kegiatan ini tetap menarik di mata jamaah agar supaya ini bisa kita pertahankan ke depan. Kita harapkan akan lebih banyak lagi nanti masjid-masjid yang bergabung sehingga akhirnya kekuatan dakwah dan kekuatan umat Islam betul-betul bisa diperhitungkan di daerah kita ini. Selamat buat FKSSM dan insya Allah ke depan akan lebih jaya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami dari BKM Masjid An-Nur Komplek Lalang Greenland 2 mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola se-Mencirim, Kutalimbaru dan Payageli. Karena ini salah satu kegiatan yang mendongkrak umat untuk tetap melakukan dan dalam gerakan sholat subuh berjamaah. Jangan lupa, insya Allah pekan depan, Ahad depan, kegiatan FKSMM akan dipusatkan, digelar di Masjid An-Nur Komplek Lalang Greenland tempat kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa datang sama-sama, ramai-ramai, mari kita sama-sama memakmurkan masjid. Karena salah satu orang yang mendapatkan naungan itu kata Allah, kata Nabi dalam sebuah hadisnya, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, orang yang selalu meramaikan masjidnya. Datangi Masjid An-Nur, ramai-ramai kita bermuzakarah, berdiskusi, mendengarkan taklim, mendengarkan tausiah, insya Allah diisi oleh Ustadz Abdel. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bapak, bagaimana kesuksesan hari ini? Alhamdulillah. Ini Bapak moderator loh. Gimana Pak? Komentar. Terima kasih pada hari ini selesai melaksanakan yaitu tausiah pada subuh. Mudah-mudahan kita sukses selalu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, yang lainnya nih mulai dari Bapak yang berpeci hitam, bagaimana Pak pelaksanaan tadi pembagian di seksi konsumsi? Alhamdulillah sukses. Sukses. Komentar. Lagi makan. Iya nggak masalah kan, lagi makan ini. Alhamdulillah aman terkendali. Aman terkendali. Ya, tadi persiapan kita jam 4 kita tim sudah selesai ini apa segala macam. Ya Pak, mari Pak. Gimana Bang persiapan tadi Bang? Dari jam berapa? Jam 4 subuh. Nah, begitu kamera di sini baru ngomong. Nah, gimana Bang persiapan tadi? Persiapannya dari jam 4 subuh, sebelum subuh lah Bang. Iya, terus apalagi yang dipersiapkan tadi sebelum memulai acara? Ya bersih-bersih dan sound system, nyapu-nyapu, teras.
gelar tikar. Gimana Pak, tadi setelah selesai tadi sukses acara, perasaan Bapak gimana? Alhamdulillah. Sukses. Senang, sukses. Semoga berkah. Walaupun Masjid Al-Ikhlas yang pertama ya? Iya. Masjid Al-Ikhlas hari ini yang pertama ya? Benar. Kesan Bapak? Kesan saya, insya Allah tahun ke depannya lebih bagus lagi. Amin. Oke Pak, terima kasih. Bapak ini? Ya gitu juga. Sama saja. Yang banyak lebih, teh manis banyak lebih, lontong masih lebih. Kurang. Ya, itulah baru terjadi ini pertama kali semuanya serba lebih. Ini posting lagi, tengok nih. Ya nggak apa-apa lah, perasaannya bagaimana? Mendengarkan hikmah dari isi ceramah tadi? Wah, memang cukup penuh hikmahnya. Apa hikmah yang bisa Wak Sudir dapatkan dari isi ceramah tadi? Oh, ilmunya. Iya, apa itu? Berbagilah dengan kita. Ilmu seperti apa? Apa? Yang untuk pribadi kita, untuk keluarga semua, supaya kita jalankan yang bagus, yang baik. Nah, apa yang larang kita tinggalkan. Udah gitu aja. Terima kasih banyak Pak Sudir. Ya. Gimana? Coba wawancara ibu ini. Wawancaranya gimana? Nah inilah ibu ini coba biar ngomong. Pak Sudir lah tanyanya udah awak video ini nih. Gimana cara buat lontongnya? Nah, gimana Bu? Udah masa nih bunangnya utuh, kita dapat duit ini. Ya dibungkus, dimasak. Sarapan-sarapannya? Oh iya, sarapannya ini sajian dari Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan rezeki kita berupa sarapan pagi ini berupa lontong sayur dan opor ayam. Oke. Wawancarai, Bang. Terima kasih. Tanya bagaimana pendapatnya, tanya aja, lari terus sana, ya lari terus, biar ada konten editan, biar nongol. Macam mana pendapatannya Pak? Pendapat apa pendapatan? Salah tahunya ini. Apa yang mau ditanya ini Pak? Nggak ada. Ya, dari sini muter-muter jalan. Muter lah. Masa nggak muter-muter sana? Muter. Kameramen harus gitu, muter semua. Nggak nganu kalau barang ini. Tinggal kamera kawan nyekel setir. Muterin terus ini. Nah, di pas ini. Muterin ini terus ini. Nah, itu tadi. Sudah selesai. Sekarang tinggal kirim dari A.